Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan Spartan Trader Indonesia. Kali ini saya mau mereview soal market IHSG di hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Ditutup dengan harga 6.077.7451. Jika dilihat ini memang masih uptrend ya. Ini kalau saya tarik garis support trend line-nya, dia tuh masih uptrend, strong uptrend ya di sini. Dia tercipta di sini membuat swing low baru di area sini. Saya kasih tanda. Ini swing low barunya. Yang di atasnya menjadi swing high. Ya. Ini kalau dilihat kalau kita ke time frame weekly, memang dia lagi ada koreksi ya. Di minggu ini baru hari Rabu, dia mencoba naik. Ini bisa kena resist dari area pivot candle sebelumnya. Jadi masih wajar aja ya, masih terbilang lagi melawan ini untuk naik karena memang masih uptrend. Nah, candle hari ini memang tidak terlalu bagus ya, masih terlihat kayak masih galau, masih ketidakpastian. Dibikin doji juga enggak, sell sama buyernya masih dibilang seimbang, masih agak galau jadinya. Tapi secara overall, ini masih koreksi sehat dan masih tetap on track untuk uptrend. Dan terlebih lagi jika kita lihat dari momentum indikatornya, Relative Strength Index, RSI-nya, ini dia masih area yang cukup oke ya untuk entry buy. Karena belum menyampai ke area dari overbought. Dia kemarin ini belum menyentuh juga oversold-nya. Dia udah keburu naik lagi. Dan ini menandakan indikasi yang masih oke, masih batas aman. Sekarang kalau misalnya kita lihat dari screening-nya, saya coba screening. Screening saya ini memakai patokannya EMA 5 di atas, sorry ya. Nah, ini EMA 5 di atas MA 10. Harga terakhir di atas MA 10. Lalu volumenya 1M. Rata-rata pergerakan EMA 5-nya memotong ke atas dari simple moving average 10. Lalu volume rata-rata 10 harinya, saya saringnya filternya 5M. Ini kalau sudah, saya tinggal save aja. Ini EMA 5 above EMA 10. Saya menggunakan TradingView ya untuk screeningnya ini. Nah, dapat hasilnya itu ada AKRA, Link, SEM, SSIA, Tower, WIM, dan Wika. Coba kita lihat satu-satu ya. Kita lihat di AKRA. AKRA ini, kalau saya tarik garis trennya, oke. Dan yang terpenting adalah, dia apakah sudah breakout dari trend line-nya. Hari ini dia breakout ya. Ini oke, ini sudah indikasi oke untuk entry. Mungkin jika besok ada koreksi ini menjadi titik yang masih dikasih kesempatan untuk entry ya. Karena akan ada kemungkinan dia ini koreksi dulu ke uji support. Uji support dari trendline yang telah di breakout-nya. Resist menjadi support. Kemungkinan dia akan setelah uji support, dia akan mantul melanjutkan ke atas lagi. Nah, target terdekatnya itu dari mana? Kita bisa lihat dari yang swing high sebelumnya. Ini area sini mungkin sebagai target di
3590, titik supportnya bisa kita patokan dari swing low sebelumnya. Memang kelihatan jaraknya jauh ya, makanya kalau saya seperti ini, saya akan masuknya secara bertahap, tidak sekaligus. Dengan sistem money management yang diatur, supaya tetap terjaga dengan money management yang kita punya. Ini Akra sih oke untuk entry ya, selama dia memang tidak jebol trendline yang sudah dia breakout lagi. Kemudian kita lihat RSI-nya. RSI-nya masih oke ya, belum ke area overbought. Jadi masih aman lah ini. Lalu kita lihat Link. Link ini sepertinya dia kecil ya, market cap-nya juga nggak terlalu besar. Sama volumenya. Volumenya ini juga nggak terlalu besar ya, 9,6. SEM juga masih sedikit ya. SEM, tapi oke lah, kita lihat back to chart. Link. Kita lihat chartnya Link. Link memang di sini uptrend. Dan di sini pun juga dia breakout. Namun yang perlu diperhatikan adalah RSI-nya dia sudah mau mendekati overbought. Jadi kalau saya melihat seperti ini, mungkin resikonya agak lebih tinggi ya. Resikonya agak lebih tinggi ketimbang reward-nya. Walaupun masuk dengan bertahap pun, mengingat RSI-nya sudah mendekati overbought, saya sih kayak beginian mendingan skip. Dan jujur saya belum pernah ya trading di saham Link ini. Lalu kita lihat di SEM. SEM ini naiknya luar biasa sekali gerakannya. Ini pun juga dia kurang menarik ya. Saya coba bantu aktifkan EMA 5 dengan EMA 10-nya. Lihat ya, ini terlalu rapat, jadi nggak terlalu bagus pergerakannya. Coba kalau kita bandingkan tadi dengan Akra. Akra memang terlihat golden cross ya, antara EMA 5 dengan EMA 10. Karena tadi kan kita bantu pakai filternya itu, yang ada di sini adalah EMA 5 memotong ke atas MA 10. Coba kita lihat Link. Link pun juga terlalu rapat ya, antara EMA 5 dengan EMA 10-nya. Jadi memang ini saya skip ya tadi ya. SEM juga kita skip. Sekarang kita lihat SSIA. Nah, SSIA ini memang secara candle ini bagus banget ya. Ini strong bullish ini. Bahkan volumenya ini benar-benar nge-spike banget hari ini. Nah, kalau yang seperti ini, secara price action-nya, dia ini candle ini akan menjadi master candle. Master candle itu dia mungkin koreksi, tapi asalkan dia koreksinya tidak melewati candle dia yang strong bullish ini nggak masalah. Ini namanya master candle. Dia akan mungkin koreksinya dia akan tidak melebihi bawah, tidak jebol dari master candle-nya. Dia baru golden cross antara MA5 dengan MA10, volume nge-spike, RSI-nya juga masih oke, belum ke overbought. Ini secara kita tarik trendline pun, resistnya, dia jebolin ya. Dia jebolin, dan secara trennya pun kalau kita tarik dari Mei 2020, ini titik supportnya. Nah, dia masih tetap on the track uptrend. Ini oke untuk entry SSIA, tapi ingat, dia yang tipe kayak breakout begini dari trend line-nya, lagi-lagi dia bisa saja untuk koreksi juga. Contoh ya, koreksi untuk uji support ke sini. Bisa ke sini,
Atau bisa juga nanti dia uji support-nya lagi balik ke support yang di sini nih. Asalkan dia tidak melewati master candle-nya. Nah, baru skenario-nya dia bisa mantul dari uji support sini atau mantul dari uji support yang ini. Jadi, lagi-lagi saya menyarankan untuk menggunakan sistem cicil entry-nya dengan money management yang sudah di plan ya tentunya. Jadi setiap koreksi entry asalkan dia tidak jebol dari master candle-nya yang candle yang strong bullish ini. Oke, sekarang kita lihat yang tower. Tower pun juga golden cross ya. MA5 cross up dari MA10. RSI-nya masih oke. Trend line ininya pun dari sini ke sini, ya dia nge-breakout ya. Terlihat dia nge-breakout, kalau secara time horizonnya dari Maret, yang Maret 2020, dia beberapa kali mengalami penurunan ya, penurunan tanjakannya, penurunan trennya dari yang penanjakannya tinggi, sekarang berubah, ada koreksi, berubah lagi, sekarang berubah lagi. Nah ini patut diperhatikan juga, artinya dia memang mulai melemah tren naiknya, karena sudah berubah kemiringan, derajat kemiringannya. Dan dia sudah mulai tercipta resist-resist baru yang tadinya menjadi support menjadi resist. Artinya kalaupun dia naik, ada keterbatasan juga, naik dengan keterbatasan. Mungkin dia akan targetnya bisa ke sini, dan lagi-lagi ingat, yang namanya dia breakout dari trend line-nya, dia bisa aja untuk uji supportnya dulu. Baru lanjut naik ke resist berikutnya. Secara volume masih kurang oke ya hari ini ya, tower. Dia breakout tapi volumenya flat aja. Jadi bisa jadi ini false breakout. Perlu konfirmasi lagi karena memang secara volume kurang menarik. Lalu kita lihat WIM. WIM juga baru golden cross, RSI-nya oke, volume juga lumayan naik dia walaupun nggak terlalu banyak ya. Kalau kita lihat tarik garis trennya, dia malah kena ke area resist. Dan ini adalah candle pattern shooting star. Bisa menjadi pertanda bearish reversal. Ini bisa aja mengalami koreksi. Jadi daripada seperti ini udah mendekati area resist, saya akan skip untuk yang WIM. Lalu lihat Wika. Wika juga baru mulai golden cross ya, antara MA5 ke MA10-nya. Ini kalau kita tarik garis trend, memang belum oke ya ini. Ini juga masih kena area resist. Kalau kita lihat time horizonnya dari yang Maret 2020, ini masih strong uptrend. RSI-nya juga sebenarnya oke untuk entry, tapi saya melihat masih ada belum breakout dari resist. Saya lebih baik menunggu untuk confirm dia breakout. Jadi nggak terlalu terburu-buru entry-nya. Oke, itu aja review untuk market hari ini dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk di komen, like, dan juga subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih.